mendengar orang setelah membaca waladhdallin itu tidak langsung membaca amin. Pernah lah? Nah, lalu apa yang dibaca? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya itu apa hukum membacanya? Jadi pertanyaan pertama jawabannya apa yang dibaca? Setelah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sebelum amin itu biasanya dibaca rabbighfirli liwalidayya walijami'il muslimin. Itu baca rabbighfirli waliwalidayya walijami'il muslimin. Ya Tuhanku, ampuni dosa ulun, ampuni pula dosa abah mama ulun, dan juga dosa seluruh kaum muslimin. Apa hukumnya? Yang pertama, membaca amin itu hukumnya sunnah. Itu dulu. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi an Wa'il bin Hujrin. Dari Wa'il bin Hujrin qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Jadi Nabi kita kalau jadi imam atau membaca di luar imam, selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau membaca amin. Wa madda biha sautahu, dan beliau mengeraskan bacaannya. Bahkan dalam kitab pertama tuh para sahabat juga membaca amin sehingga Masjid Nabawi itu bergemuruh. Amin itu apa artinya? Amin itu artinya amin, A-nya panjang, min-nya panjang. Artinya adalah istajib, kabulkanlah. Kenapa kita minta dikabulkan? Karena kita tadi berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa orang yang Kau berikan nikmat? Para nabi, para rasul, orang-orang beriman. Siapa orang-orang yang maghdub, dimurkai Allah? Orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, Yahudi. Siapa orang-orang waladdallin? Orang Nasrani. Nah, kita minta supaya ditunjuki di jalan yang lurus dan diistiqomahkan di jalan yang lurus. Makanya kemudian kita membaca amin. Sunnah hukumnya. Tapi ingat, nah mumpung ingat, jangan langsung. Jadi waladdallin, beri jeda teman. Seukuran berapa? Seukuran cukup membaca subhanallah, waladdallin, subhanallah, amin. Jangan langsung, kasihan imam pagat hinaksidin mau umpati pian, mau umpati makmum. Padahal yang bujur makmum mau umpati imam. Jadi umpati imam, karena malaikat itu juga ikut membaca amin bersamaan dengan aminnya imam. Jadi kalau pian mau umpati imam berarti bersamaan dengan aminnya para malaikat. Itu hukumnya sunnah. Nah, dalam hadis ini, dalam riwayat Imam Tirmidzi ini, sama nih dari An Wa'il bin Hujrin, itu langsung faqala amin. Nabi kita langsung membaca amin. Dalam riwayat ini tidak disebutkan beliau membaca rabbighfirli. Nah, jadi langsung baca amin. Ini riwayat Imam Tirmidzi. Nah, dalam satu kitab, yakni kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar Al-Haythami, itu disebutkan bahwasanya kata beliau intinya ya, bagi siapa yang menambahkan rabbighfirli itu hukumnya boleh, dan beliau mengatakan itu berdasarkan li khabaril hasan. Khabar itu artinya hadis. Yang disebut hadis, khabar, sunnah itu bimakna wahid. Kata beliau berdasarkan hadis yang hasan. Kalau hadisnya hasan berarti hadisnya itu makbul. Hadisnya bisa diterima, bisa dijadikan dalil.
Lalu beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqibad dhalin rabbighfirli amin. Jadi dalam hadis yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, Nabi itu membaca rabbighfirli setelah walad dhalin, sidin membaca rabbighfirli amin. Bahkan dalam kitab Hasyiah Shibran Malisi ala Nihayatil Muhtaj, tadi kitabnya lalu ada hasyiahnya, ada catatan pinggir gitu. Disebutkan begini, wa yambaghi annahu law zada ala dzalika wali walidayya wa li jami'il muslimin lam yadurra aidan. Jadi kata beliau, kalaulah ditambah dengan walidayya walidayya wali jami'il muslimin lam yadurra aidan, itu juga tidak masalah. Jadi kalau dalam hadis yang dinyatakan hasan tadi oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, itu redaksinya hanya rabbighfirli. Nah, di kitab Hasyiah Nihayatul Muhtaj, kalau ditambahi wali walidayya wali jami'il muslimin lam yadurra, kata itu tidak apa-apa. Jadi makanya tadi baca rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Nah, tapi yang perlu diingat, yang membaca itu siapa? Yang membaca rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Jawabannya yang membaca itu adalah yang membaca suratul Fatihah. Berarti kalau imam yang membaca, kita menyimak, berarti imam yang membaca. Makanya itu lihat video guru sekumpul, sidin waktu jadi imam, tentang waladhdallin rabbighfirli beliau. Amin dengan imam. Jadi imam yang membaca, karena beliau yang membaca Al-Fatihah. Atau kalau kita sholat sunnah baca Fatihah, ya berarti kita yang membaca. Berlaku bagi yang menyimak. Jadi makmum tidak dianjurkan membaca rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Nanti antum bisa baca itu dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta. Jadi itu khusus untuk yang sekarang kita masuk hadisnya itu seperti apa? Tadi itu kan hadis yang di atas tadi, itu hadis yang menyebutkan langsung amin, riwayat Imam Tirmidzi. Ustaz cari, Ustaz lacak dalam kitab Sunanul Kubra li Imam Baihaqi, itu ada satu riwayat. Itu mesti makna hadisnya. Dari akhbarana Abu Husain ibnu Bashran, anba'ana Abu Ja'far, hadatsana Ahmad bin Abdul Jabbar, bin Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Jadi namanya Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Ingat nama itu, Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Hadatsana Abi, ayah saya menceritakan an Abi Bakar, an Abi Ishaq, an Ibni Abdullah, an Wa'il ibni Hujrin. Jadi madarul hadis, yang belajar usul hadis harus paham. Madarul hadisnya, poros hadisnya itu sama. Tadi riwayat Imam Tirmidzi kan juga dari Wa'il bin Hujrin, ya, Wa'il bin Hujr. Riwayat Imam Al-Baihaqi itu madar hadisnya juga, ujung hadisnya itu adalah juga Wa'il bin Hujr, tapi sanadnya berbeda. Jadi lalu beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala rabbighfirli amin. Di dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi ini disebutkan Nabi setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau membaca rabbighfirli amin. Jadi yang ada hadisnya itu hanya menyebutkan rabbighfirli baru amin. Tidak. Nah, adapun tambahan wali walidayya wali jami'il muslimin itu tambahan dari ulama. Tidak ada riwayat yang khusus menyebutkan tambahan wali walidayya wali jami'il muslimin. Pendapat ulama tadi menyatakan lam yadurra, kata beliau, tidak mengapa. Nah, hanya saja hadis ini ternyata diperdebatkan kesahihannya, kehasanannya. Tadi kan disebut oleh
Ibnu Hajar Al-Haytami hadisnya hasan. Kan begitu ya? Nah, tapi ternyata hasanannya itu diperdebatkan. Masih di kitab karangan Ibnu Hajar, beliau mengarang kitab judulnya Majma' Zawaid wa Manba' Fawaid. Itu disebutkan wa fihi Ahmad ibnu Abdul Jabbar Al-Utaridi. Di dalam riwayat Sunan Baihaqi tadi ada nama rawi namanya Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Antum hafalin nama itu, nanti kalau ditanya jamaah antum bisa nyebutkan. Ya. Ada nama namanya Ahmad, ada rawi namanya Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Bagaimana penilaian ulama jarh wa ta'dil? Ya, ulama yang menyatakan dia baik dan yang mengatakan dia cacat hadisnya. Disebutkan wasaqahu Daraqutni wa ghairuhu. Imam Daraqutni ini ahli hadis, bahkan ahli ilal hadis. Ya. Dan selain Imam Daraqutni, beliau menyatakan bahwa Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi itu siqah. Siqah itu artinya apa? Ini juga termasuk pertanyaan. Siqah itu artinya bisa dipercaya. Kalau statusnya siqah nanti hadisnya hasan. Bisa sahih, bisa hasan. Nanti ada gelar siqah-siqah, gitu kan? Sudah kita bahas. Ada siqah saja. Nah, disebutkan siqah, tausik, wasaqa yuwasiqu tausiqan. Jadi Imam Daraqutni dan imam yang lain menyatakan beliau siqah, makanya hadisnya statusnya hasan. Kalau hadisnya hasan berarti makbul. Kalau dia makbul berarti bisa diamalkan. Berarti mengamalkan Rabbi firli lalu amin itu bisa diterima bagi yang menyatakan hadis ini hasan. Nah, tapi ternyata waqala Ibnu Adi, ra'aitu ahlal Iraqi mujmi'ina 'ala dha'fihi. Tapi kata Ibnu Adi, saya melihat bahwasanya penduduk Irak, artinya ulama hadis dari Irak, itu sepakat mendhaifkan siapa tadi namanya? Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Jadi ulama hadis Irak itu mendhaifkan rawi yang bernama Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi. Karena didhaifkan nanti status hadisnya menjadi dhaif. Nah, jadi khilaf. Kesimpulannya gimana? Wal hasil. Kesimpulan. Ini Ustaz kutipkan dari kitab Mausu'ah Abdullah ibnu Al-Ghumari Fatawa wa Ajwibah. Pengarangnya adalah Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Walhasil kata beliau kesimpulannya annal haditha biduni ziyadatin rabbi ghfirli. Ya anna haditha biduni ziyadati rabbi ghfirli hasanun sahihun kama qala Ibnu Hajar wa ghairuhu. Jadi hadis yang tidak ada tambahannya rabbi ghfirli, hadis riwayat siapa tadi? Imam Tirmidzi, sama-sama dari Wa'il bin Hujar. Kata beliau hadisnya itu hasanun sahihun. Hadisnya hasan lagi sahih. Apa maksudnya hasan sahihun? Nanti kita bahas di usul hadis. Di antara satu pendapat mengatakan artinya sebagian ulama mengatakan hadis itu hasan, sebagian ulama mengatakan hadis itu sahih. Maksud hadis hasan sahih. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Wa huwa biha dhaifun. Nah, sedangkan hadis yang ada tambahan Rabbi firli dhaifun. Jadi kata Syekh Al-Ghumari, hadis itu dhaif kama qala Al-Hafiz Al-Iraqi, sebagaimana yang menjadi pendapat Al-Hafiz Al-Iraqi. Makanya tadi disebut Ahlul Iraq mendhaifkan. Imam Al-Iraqi itu gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada satu kitabnya yang masyhur namanya Fathul Mughis. Nah, lalu beliau mengatakan fa dhahara anna la tanaqudha baina qaulaini li ikhtilafi mauridihima wa in kana aslul hadis wahidun wa billahi taufik. Jadi kata beliau, kesimpulannya ini ya. Disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara dua pendapat karena bedanya hadis yang diambil, karena mauridnya beda. Satunya merujuk kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi,
yang tadi setelah waladhdallin langsung amin, maka mereka mengamalkan tidak adanya lafaz rabbighfirli tadi. Sementara ulama yang lain menyatakan itu disunnahkan menambahkan rabbighfirli karena merujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra. Mudah-mudahan antum paham ya. Ya, lalu beliau mengatakan wa in kana aslul hadis wahidun, meskipun asal hadisnya itu satu. Itu sama-sama tadi dari jalur Wa'il bin Hujr. Jadi madarul hadisnya sama dari sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr, tapi sanadnya itu beda. Di sanad dari Imam Al-Baihaqi itu ada satu rawi yang diperdebatkan, yaitu Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Uthari, yang sebagian mengatakan dia siqah, sebagian mengatakan dia dhaiful hadis. Sebagian mengatakan itu siqah, nanti hadisnya hasan. Sebagian mengatakan dhaiful hadis, berarti hadisnya dhaif. Karena dhaif tidak bisa diamalkan. Bagi yang mengatakan hasan, berarti itu bisa diamalkan. Khulasatul qaul, ringkasnya, ya, masing-masing punya landasan. Bagi yang mengamalkan dengan tambahan waladhdallin, itu berarti merujuk kepada hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunanul Kubra. Bagi yang tidak mengamalkan itu langsung amin karena merujuk kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wallahu taala alam bissawab.